Dari zaman dulu tuh nggak ada perempuan itu di hadis-hadisnya yang mendolimi suami gitu, istrinya mendolimi suami itu nggak ada, karena memang hampir nggak ada terjadi zaman dulu. Yang namanya zaman dulu tuh istri semuanya apa? Nunduk kalau udah ngomong sama suaminya. Tapi sekarang beda, kadang istrinya apalagi belajar ban hitam, ban merah, istrinya kagak punya, suami nggak punya ban. Artinya belajar silat ternyata dulu. Akhirnya lebih jago. Bagaimana kalau tiba-tiba suaminya didepak, ditendang, wah sampai nyusruk, ini apa? Pak, ini tentunya hukumnya bagaimana? Saat tentunya seperti seorang istri mukul ibunya, dosa apa enggak? Ibunya sendiri dipukul, ibunya sendiri, bapak sendiri dipukul, begitulah dosanya ketika mukul suami. Kenapa? Karena si perempuan ini sebelum nikah baktinya harus bakti sama bapak ibunya. Ketika sudah nikah, bapak ibunya baktinya itu pindah ke suami. Si perempuan ini sebelum nikah kunci sorganya di bapak ibunya, itu adalah kunci sorganya. Tapi setelah bapaknya menyerahkan kepada suaminya, ya fulan ibn fulan zawwajtuka wa ankahtuka, saya nikahkan dan saya kawinkan kamu dengan putri saya. Si bapak bilang, sekarang nak, baktimu bukan ke bapak ibu lagi, tapi baktimu kepada suamimu. Berarti kalau suaminya didepak, sama sih didepak bapaknya sendiri, dosanya dosa itu. Wah, bisa durhaka banget. Dan ancamannya ada nggak hadis? Ada hadisnya. Kalau kita baca hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, hadis sahih. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha. Ini wa hafizat farjaha wa idza nadhara ilaiha sarrathu. Itu 5 kalau dilakukan perempuan masuk surga. Apa katanya? Qilalaha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kalau sudah melakukan 5 perkara, Allah bilang, perempuan, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana yang kau mau. 5. Idza shallatil mar'atu khamsa, kalau salat 5 waktu dijaga. Wa shamat syahraha, puasa Ramadannya dijaga. Jadi nggak pakai sunah-sunah, yang wajib-wajib doang. Wa ata'at ba'laha, taat sama suami, taat sama suami. Yang ketiga, hafizat farjaha, menjaga kemuliaan dirinya, menjaga kemaluannya, nggak diumbar, dijaga. Yang kelima, wa idza nadhara ilaiha, suami kalau ngelihat perempuan sarratu, nyenengin. Nyenengin itu bikin masuk surga. Gimana? Nggak nyenengin nggak susah masuk surga, apalagi gebukin. Wah, suami digebukin bukan nyenengin, harusnya nyenengin suami. Kalau dia tuh senang itu maksudnya apa? Tampilannya bagus, akhlaknya juga bagus, akhlaknya senyum. Suami senang ketika lihat istrinya. Kenapa? Istrinya ramah ngomongnya, enak. Bukan hanya tampilan. Ada yang tampilannya masya Allah, tapi apa? Teriakannya bikin gemeter suami. Oh, diteriak, suami itu hilang semuanya. Ilmunya rontok. Wah, gara-gara teriakan apa? Istri. Ada yang model begitu, ada. Tapi hati-hati kalau sampai suami dipukul, sampai ya Allah, sampai itu suami berdarah dipukul, mungkin karena suaminya lemah dalam sisi kalah sama ini ada, dan tidak sedikit ada. Jadi mungkin sekarang yang ada cuma Komnas HAM, mungkin ada juga Komnas laki-laki nanti. Akhirnya suami mengadukan apa? Perilaku ADRT terhadap suami. Kan dulu kan biasa ADRT terhadap apa? Istri. Ini juga ternyata bagaimana hukumnya? Dosa besar, dosa besar. Suami dolim sama istri dosa besar, apalagi istri dolimi apa? Kata ulama, sama seperti dolimi bapak ibunya, karena baktinya udah pindah ke suami. Jadi kalau nyakitin suami seperti nyakitin bapak dan ibunya. Nah, ini luar biasa, mesti apa? Tapi suaminya apa? Emang modelnya megelin. Nah, itu model megelin juga tetap nanti ada tahapan-tahapan. Pelanggarannya apa? Oh, ternyata selalu bermaksiat kepada Allah, mabuk, zina, atau melanggar, tidak mentaati perintah Allah, tidak sholat dan seterusnya. Maka ada, pertama nasihatin, Pak, jangan begitu, ini dosa begini. Nggak mau juga, udah istri pisah apa? Buang muka deh. Nggak bisa juga pisah ranjang, nggak bisa, minta dipulangin. Pak, kalau begitu ceraiin saya. Ceraiin saya, Pak. Bapak nggak sholat, ceraiin saya. Bapak suka berzina, ceraiin saya. Itu yang paling bagus. Bukan langsung gebukin suaminya gara-gara apa?
Nah ini tentunya salah seperti itu. Jadi sama tahapan dengan suami tadi. Tapi kalau suami bedanya bisa nyeraiin, kalau dia nggak bisa nyeraiin, maka dia minta cerai. Minta cerai boleh. Dan minta cerai karena ibadah itu kata para ulama itu dianjurkan. Suami tidak sholat, suami mabuk, suami suka zina, maka istri minta cerai. Boleh. Suami durhaka sama orang tuanya, istri datang minta cerai. Itu yang dianjurkan. Jangan masalah fulus doang, uang jajan kurang, uang belanja kurang minta cerai. Padahal suaminya rajin sholat, suaminya nggak zina, suaminya taat sama orang tua. Miskin semiskin-miskinnya orang suami seperti ini, sabar, karena ini adalah pintu surga kita. Makanya kata Rasulullah SAW, siapa seorang istri minta cerai karena kurang harta, kurang nafkah, Allah haramkan dia mencium bau surganya Allah SWT. Bukan masuk surga, bau surga nggak kecium. Bagi istri yang minta cerai gara-gara apa? Gara-gara harta. Tapi istri yang minta cerai karena ibadah, karena taat sama Allah, beda. Nah ini sekali lagi, kalau memang suami model kayak begitu, jangan digebuk tetap. Jangan digebukin, apalagi sampai ditendang, nyungsep. Oh Allah, nyungsep sampai apa? Dolim. Ngelihatnya nggak tega suami yang terdolimi. Nah ini tentunya kita harus mengikuti prosedur seperti yang diajarkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.